satupun yang luput dari penglihatannya, tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Mas Najib ngapain sih mau kemari? Hah? Mau ngajak ribut kita lagi? Astagfirullahaladzim. Bapak iki. Made in China. Sampai ternyata sudah menukar kerisku toh. Kembalikan, kembalikan. Aduh. Aku nggak suka, Yo. Kamu menghina orang seperti itu. Kamu tuh selalu aja tertawa di atas penderitaan orang lain. Lu begini karena lu cinta sama dia. Dan lu gak pengen nyakitin dia. Besok pokoknya aku akan diam-diam pergi menemui Mas Wahyu. Ya udah, sekarang Denisa bilangin ke Mbak Nada. Jangan ngurusin urusan orang lain. Urusin diri sendiri. Sudah 4 bulan ini, Bapak belum bisa bayar uang sekolah mereka. Jadi, pihak sekolah tidak mengizinkan mereka untuk sekolah. Wahyu mau minta tolong sama kantor Papa untuk minta 3 beasiswa. Karena di sini ada 3 orang yang nggak bisa lanjut sekolah. Wahyu cuma pengen ngebantu kok, agar mereka nggak putus sekolah. Bisa? Gue bener-bener bingung deh. Kenapa sih masalah jadi ribet gini? Gue jadi nggak enak kan sama Aldo sama Nisa. Dan akan lebih sempurna lagi Wahyu kalau kamu sendiri yang mengantarkannya kepada Pak Ridho. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu mau kemana buru-buru? Gue mau ngantri surat beasiswa ini ke Pak Ridho buat anak-anaknya. Subhanallah. Semoga Allah memberikan kelancaran dalam perjalanan kamu ya. Lancar apa? Kagak ada kendaraan yang nganterin gue ke sana. Ya tapi kan kamu bisa jalan kaki. Jalan kaki? Lu gila apa? Yang ada meledak betis gue. Tapi aku yakin kok, dengan semangat kamu seperti ini, kamu pasti berhasil sampai desa. Lagi pula mungkin dengan cara seperti ini, kamu bisa membakar energi kamu dan bisa mengurangi kecenderungan kamu bertengkar dengan Mas Najib. Oke. Lu nantang gue kan? Gue bakal buktiin kalau gue bisa. Lewati tugas ini dengan kasih dan sayang terhadap saudaramu yang kurang mampu. Hah? Aku tuh tulus mendoakan kamu. Demi Allah aku nggak tahu dan nggak ngerti apa yang kamu omongin tadi. Ah udahlah, terserah lu. Yang jelas, gue nggak akan peduli. Kenapa aku selalu harus dipertemukan dalam keadaan seperti ini? Ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Waalaikumsalam. 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 Sekalian ada yang saya mau laporkan Pak Kiai. Lapor apa tuh, Cip? Motor Pak Kiai sudah saya bersihkan dan alhamdulillah sekarang kinclong. Alhamdulillah. Mari, yuk kita dulu yuk. Ence Pak Mertua. Pak Kiai Abdullah, silakan. Ya.
kamu nggak kesulitan nangani motor bapak? Motor bapak kan motor tua. Wah, enggak, Pak. Saya tinggal membersihkan saja. Sebetulnya motor Pak Kiai itu masih bagus, masih mulus. Tapi memang kurang terawat saja. Oh. Jadi saya hanya membersihkan saja kok. Loh, memangnya kamu belajar di mana? Saya dulu suka mengotak-atik motor, Pak Kiai. Dan waktu itu aku sekolah, aku suka sekali memperbaiki motor-motor temenku. Jadi sekarang alhamdulillah juga masih bisa lah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Najib Maghrib akan mempersembahkan motor kesayangan Pak Kiai Abdullah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Loh, di motornya? Tadi di sini Pak Kiai, saya sudah bersihkan, kinclong mulus. Pola. Wah, Masya Allah. Aduh, Wahyu. Masya Allah. Wahyu. Mas Bro, mau kemana ngapain? Aku nggak bisa jelaskan. Aku minta doa nih. Yo, jeng. Mudah-mudahan berhasil dan kenapa-napa. Rohim? Oh, nopo toh? Kok kayaknya panik banget? Mas Najib, itu, Loh, kamu tuh ditanya malah bingung. Nopo? motor. Kok Mbak Nada lagi sama Mas Rohim yo? Jangan-jangan Mbak Nada lagi ngorek-ngorek soal Mas Najib. Gawat iki, aku harus cari tahu. Mas Najib, Mbak. Itu. Mas Rohim, kok ada di sini? Mas Najibnya mana? Kok ndak ada? Justru itu, Mas Najib. Mas Najib kenapa? Cerita tuh sama aku. Dia ada apa-apa tuh sama Mas Najib? Kecelakaan. Ayo Mas Rohim cerita sama aku. Jangan bikin aku panik. Syah, kamu tenang dulu. Biarin Rohim cerita dulu, yo. Alah, Mbak, mana bisa aku tenang? Kalau menyangkut soal Mas Najib, aku nggak pernah bisa tenang. Ayo cerita. Mas Najib pergi. Pergi selamanya. Pergi selamanya. Enggak. Mas Najib jangan tinggalin Aisyah, Mas Najib. Duduk, bukan. Pergi ke sana. Naik motor sama Wahyu. Wahyu, pelan-pelan yuk. Wahyu. Ya lo kalau misalnya nggak suka turun aja. Gimana aku harus turun? Ini keadaannya seperti ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gawat. Opone sing gawat, Nduk? Hah? Iku loh, Pak. Mas Najib sama Wahyu tuh pergi keluar pesantren naik motor Bapak. Bapak sudah tahu, Nduk. Opone sing gawat. Aduh, Nada tuh khawatir pas sama mereka berdua, Pak. Nada tuh takut mereka kenapa-napa. Motor Bapak itu kan sudah tua. Apa motor Bapak itu kuat, Pak? Enggak usah khawatir, Nduk. Insya Allah, Gusti Allah itu akan melindungi mereka. Mereka itu akan baik-baik saja, Nduk. Wahyu, berhenti Wahyu. Wahyu berhenti. Kalau nggak suka turun aja sih. Gimana aku harus turun? Keadaannya ini ngebut. Jangan tambah kenceng. Siapa yang ngebut? Loh. Astagfirullahaladzim. Wahyu udah deh. Wahyu. Siapa yang ngebut itu loh? Cari tempat sembunyi, oh di manakah
Dasar sial emang ah. Lu juga ngapain, Jip? Lu lagi meluk lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sepertinya aku sudah meninggal dunia. Tapi kok terang ya? Alhamdulillah ya Allah, kau berikan kelapangan kuburku. Alhamdulillah, aku siap makan nih. Loh, kita masih hidup toh? Lu kira? Sampai betul-betul kebangetan, Wahyu. Lihat, sekarang seperti ini jadinya. Gara-gara lu. Kok gara-gara aku, gara-gara sampean ngambil motor sembarangan? Kalau sampean tuh mencuri. Lu ngapain ikut-ikut? Aku membonceng itu hanya untuk mengambil motor itu. Itu motor Pak Ki Abdullah yang aku baru perbaiki. Hah? Kaget kan sampean? Aku ndak mau tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Motor Pak Kiai. Motor Pak Ki Abdullah hancur remuk seperti iki. Ususnya keluar. Astagfirullahaladzim. Sampai betul-betul kurang ajar, Wahyu. Astagfirullahaladzim. Sampai harus tanggung jawab. Makan dulu nih. Harus tanggung jawab ya, Wahyu. Aku tidak mau tanggung jawab. Ini semua motor habis diperbaiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok pada ada di sini? Ya itu motornya kenapa? Kali ya, tapi itu kenapa? Hancur, hancur Pak Ridho. Bikin motor Pak Kiai dibikin hancur sama begundal Wahyu ini. Lu bisa diam gak sih? Aku bisa diam. Tapi aku tidak akan bisa diam kalau melihat motor Pak Kiai seperti ini. Iya, ntar gue benerin. Oh silakan. Pak Ridho, bengkel dekat sini mana? Ada. Itu di depan sana. Silakan perbaiki. Belum kan? Dek Nisa pasti setelah selesai pelajaran lewat sini. Yes. Ini kesempatan gue untuk bisa mengenal dia lebih jauh. Tunggu sini aja kali ya. Tapi gue mesti ngomong apa ya? Kok gue jadi grogi ya? Assalamualaikum Denisa. Kok kamu kelihatan lebih kurus ya? Aku kelihatan lebih gendut. Kenapa mesti ngomong gitu sih? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Denisa. Aku dengar Mas Aldo karo konco-konco ribut ya sama grupnya Mas Najib. Iya. Najib memang resek tuh. Bisanya bikin ulah aja. Tapi Mas, Nisa harap Mas Aldo itu menghadapi masalah ini bisa lebih tenang. Peng. Atau bisa justru Mas Aldo lebih mengalah. Ngalah? Ngalah sama Najib? Siapa dia ngalah-ngalah? Kata Pak Kiai, dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi lebih tenang. Mas Aldo itu seharusnya usaha untuk mengingat selalu kepada Allah. Berzikir, Mas. Iya. Wih, tuh bocah ya. Ternyata teman kita udah ada kemajuan, Peng. Nyari kesempatan dalam kesempitan mulu. Peng, kalau dipikir-pikir nih ya, jodoh kita di sini siapa? Kalau si Wahyu udah ada nada, si Aldo sama si Dek Nisa, nah kita sama siapa? Tenang, gue ada jodoh 2 orang buat lo. Mau nggak? Lo tinggal pilih deh, hah? Mau tahu? Mau Bang Fuad atau Bang Rohim?
Rido, montirnya mana sih? Dari tadi ditungguin gak datang-datang. Sampai sholat asar tuh gak? Kecelakaan juga tuh montir. Astagfirullahaladzim. Sampean sembarangan sumpahin orang. Kalau saya saja ada di posisi kalian, dan saya memiliki teman yang bisa menemani, pasti saya sangat bergantung sama dia. Dan dia juga begitu, akan sangat bergantung sama saya. Dan saat itulah akan terjadi hubungan timbal balik. Karena saling membutuhkan itu tadi. Dan saya berharap kalian bisa seperti itu. Dia nggak mungkin mengerti. Percuma. Wah, ini ada surat, ada pengumuman. Isinya, mohon maaf, bengkel ditutup. Pemiliknya sedang menonton balap MotoGP di sirkuit Monteji, Jepang. Aduh. Ya udah kalau gitu kita cabut aja deh. Nggak bisa. Coba dong belajar rasa tanggung jawab. Sampai nggak tahu, motor Pak Ki Abdullah ini tadi mulus, sekarang seperti ini. Pak Rido, pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau tunggu sampai bengkel ini buka. Jep, lu pakai otak dong. Tadi kan pengumumannya dia itu lagi nonton MotoGP. Si dia 3 hari itu dia nggak pulang. Lu mau nunggu sampai jamuran di sini? Sok tahu sampean. Berapa lama Pak Rido? Yo, tapi kalau menurut pengumuman di sini, pulangnya masih agak lama. Masih awal bulan depan dia baru pulang. Hah? Tungguin lu sampai jamuran. Aku udah habis pikir. Bengkel sebutut iki yang punya nonton motor GP di Jepang. Wah. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Meni, kamu itu lagi masak sambil menyanyikan laguku. Pasti makanan itu buat aku. Enak. Jompi, jompi, jompi yang dalam, jompi yang dalam memakan. You nak macam-macam kah dengan masakan ini? I masak makanan ni dengan sepenuh hati, higienis. I tak maulah kuman-kuman yang ada di mulut you yang bau tu masuk ke dalam makanan ini. Astagfirullahaladzim, Meni. Mulut aku itu ndak ada kumannya. Setiap 2 hari sekali aku pergi ke dokter THT untuk periksa gigi. Meni, aku beneran suka sama masakan kamu. Masakan kamu itu pasti lezat. Semua orang yang sudah mencicipi masakan I tu selalu cakap macam tu. Jadi bagi I biasa. Aduh, kalau aku beda loh nih. Aku itu memuji masakan kamu sepenuh hati, setulus hati. Apalagi kamu itu kalau lagi masak cantik ya. Bibir kamu merah, kerudung kamu merah, bajunya belang-belang, roknya hitam, sandal jepitnya merah. Mengingatkan aku sama seorang penyanyi. Namanya Madonna. Sudahlah, you tak usah sanjung-sanjung I macam tu. Berlebihan sangat. Tapi aku bener loh nih, aku memuji kamu itu dari lubuk hati yang paling dalam, tulus, ikhlas dari sini. Sampean ngapain? Kurang ajar sampean. Ya, you tak sopan sangat. Jok, bila mana ada orang yang suka memuji atau menyanjung-nyanjung, maka taburkanlah pasir di wajah mereka. Hadis riwayat Ahmad. Sampean udah lupa pojo dengan pelajaran itu? I ingat. Ya, makanya you tak bolehlah menyanjung-nyanjung yang berlebihan. Mengerti tak? Tak mengerti? Mengerti. Oh, temen aku juga pernah berkata. Siapa temen kamu?
Namanya Ustadz Apep. Apep gagal. Dia pernah bilang, jikalau ada orang yang mengusapkan pasir ke wajahmu, hendaklah kamu mengusapkan daun bawang ke mukanya. Berhenti sampean. Miss, kamu bener mau ngajarin begundal-gundal itu? Nanti kamu kenapa-kenapa loh. Maksud kamu takut kenapa-kenapa gimana? Ya mereka kan itu berandalan semua. Ya bisa aja kamu diapa-apain sama mereka. Aisyah, kita itu di sini diajarkan untuk tidak mengenal orang cuma dari luarnya aja. Loh, Mbak Nada itu piye toh? Aku kan ngomong berdasarkan fakta. Mereka itu berandalan-berandalan. Bisa aja mereka ngapa-ngapain Nisa. Aku kan pengen jagain Nisa toh. Lagian, ngapain ngajarin orang-orang berandalan kayak gitu? Mendingan ngajarin orang-orang baik kayak Mas Najib. Ya ampun Syah, kalau ngajarin orang baik tuh sama aja dengan bohong. Ibaratnya kita ngajarin ikan berenang dan kita ngajarin burung terbang. Loh, kok Mas Najib kamu samain ikan dengan burung toh? Piye toh, Ki? Aisyah, maksudnya Nisa tuh bukan seperti itu. Kita kan di sini sudah diajarkan dan sudah mengerti. Ya baiknya kita mengamalkannya ke orang yang belum mengerti. Kalau misalnya kita ngasih tahu orang yang udah mengerti sama aja bohong toh. Nah, Mbak Nada sama Nisa itu sama aja ya. Udah dibutakan sama begundal-begundal itu. Kalau terjadi apa-apa sama Nisa, aku nggak ikut-ikutan. Aku juga dalam masalah ini nggak ikut-ikutan. Aku mendingan berteman aja sama Mas Najib dan konco-konconya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, aku yang mau ngajar, kenapa jadi dia yang ribet ya? Nggak apa-apa Nis. Mungkin dia itu khawatir sama kamu. Mbak juga berharap yo, semoga kamu bisa jaga diri, bisa jaga hati, ya. Amin, insya Allah Mbak. Aku bisa tetap istiqomah untuk menjalankan dakwah ini, ya. Amin. Sampean bikin malu aku Meni. Sampean juga bikin malu di hadapan Meni, ngerti lah? Sampean ngapain gosok muka aku pakai pasir? Hah? Sampean kenapa? Lah sampean bales mukaku pakai daun bawang. Tapi aku itu nggak pakai tai kucing. Pokoknya intinya sampean bikin malu di hadapan Meni. Sampean juga bikin malu Meni depan aku. Salah dialogmu Mas Bejo. Salah yo. Sampean bikin malu di hadapan Meni gitu. Yo, sampean itu bikin malu aku di depan Meni. Sampean yang kurang ajar. Sampean yang jadi otak sampean. Apaan ini? Hah? Apa ini? Hah? Dia pakai ini nih. Dia. Sudah diam. Bejo, buat kalian ini sesama muslim mestinya bersatu. Saling merapatkan tangan. Kok kalian jadi bermusuhan? Bikin malu bapak kalian. Alhamdulillah Cik Kiai, karena Cik Kiai bisa langsung datang ke sini. Ai takut sangat kalau sampai terjadi pertumpahan darah Cik Kiai. Ini Pak yang mana ini? Sudah. Bapak nggak mau dengar sekali lagi kalian ribut-ribut seperti ini. Dengar. Jadi Pak Kiai. Sekarang kalian bapak hukum. Hah? Aduh. Kalau dihukumnya suruh makan masakan Meni, alhamdulillah Pak Kiai. Saya siap menghabiskannya Pak Kiai. Hap. Diam. Kalian bapak hukum sekarang juga menjemput Najib dan Wahyu di kampung. Jalan kaki. Aduh. Itu terlalu berat tampaknya Pak Kiai. Nanti encok saya bisa kumat Pak Kiai. Hukumannya terlalu berat Pak Kiai. Pokoknya sekarang juga kalian jalan kaki sambil berzikir. Tapi sebelumnya kalian harus saling bermaaf-maafan. Ayo. Nggih Pak Kiai. Jo, minta maaf ya Jo. Aku juga minta
minta maaf sama sampean. Cium tangan. Ih. Tuh Pak, kamu sudah mengikhlaskan Fuad? Ikhlas Pak Kiai. Fuad, kamu sudah mengikhlaskan Bejo? Ikhlas Pak Kiai. Ya udah sana. Bejo. Maaf ya. Maaf ya Bejo. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Itu manis. Janji Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes Meni, sekarang sudah beres semuanya. Kamu bisa lanjutkan lagi pekerjaan kamu, ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Kiai. Mending sangat ini. Ini sudah hampir maghrib. Saya harus cepat pulang. Kasihan istri saya di rumah sendirian mengurusi anak-anak. Apa kalian mau ke rumah saya? Ya, kalau boleh itu juga. Wah, Nggak usah Pak Rido. Terima kasih sebelumnya. Kita harus balik ke pesantren. Harus ceritakan permasalahan ini ke Pak Ki Abdullah. Biar segera dibikin BAP. Lo gak usah takut ya. Gue itu bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Jadi lo tenang aja deh. Ya, kalaupun nanti di tengah jalan kalian berubah pikiran dan merasa ingin menginap di rumah saya, pintu rumah saya terbuka 24 jam untuk kalian. Apalagi kalian ini santrinya Ki Abdullah. Kalau begitu, saya pulang dulu ya. Waalaikumsalam. Pak, tunggu Pak. Kowe jangan bilang kowe jadi nginep di rumah Pak Rido. Ada apa? Lo tenang aja. Gue bukan tipe orang yang lari dari tanggung jawab. Saya cuma pengen ngasih ini doang. Beasiswa. Sungguh demi Allah, saya tidak menyangka kalau ini akan terjadi. Rupanya doa istri saya diijabah sama Gusti Allah. Istri Bapak? Maksudnya? Sudah 2 hari ini istri saya tidak makan karena kebutuhan uang kami hanya cukup untuk makan anak-anak. Tapi tadi pagi sebelum saya berangkat kerja, istri saya bilang sama saya kalau hari ini saya akan dapat rezeki. Rupanya ini rezekinya. Allahu Akbar, alhamdulillah. Tapi sekarang saya jadi takut kalau istri saya mencerita kabur karena kebetulan ramalannya benar. Insya Allah istri Pak Rido tidak seperti itu. Ini memang sudah jalan dari Allah, bukan ramalan atau apa-apa. Yo, harus ikhlas, harus nerima, harus bersyukur. Dan beasiswa itu bukan dari wahyu. Wahyu itu hanya menyampaikan. Aku juga bisa. Mudah-mudahan kalau gitu saya harus buru-buru pulang ngasih tahu kabar gembira ini sama istri saya. Tolong sampaikan salam dan ribuan terima kasih saya sama Pak Ki Abdullah. Insya Allah nanti saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Apa? Balik. Bawa. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Para ikhwan dan akhwat, marilah kita membacakan suratul Fatihah untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah tsunami di Jepang agar mendapat kemudahan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala
dimulai. Ya Allah, pemilik segala kesempurnaan alam semesta ini, lindungilah semua saudaraku. Lindungilah mereka semua dari segala mara bahaya. Lindungilah Wahyu ya Allah. Hanya kepadamu aku memohon. Kabulkanlah doa hambamu ya Allah. Ya Allah, ya Gusti, berilah rahmat dan keselamatan untuk Mas Najib ya Allah. Semoga dia baik-baik saja. Ya Allah, jika Mas Najib adalah jodohku, maka dekatkanlah aku dengan Mas Najib ya Allah. Jika Mas Najib bukanlah jodohku, jodohkanlah aku dengannya ya Allah. Tapi jika Mas Najib berjodoh dengan wanita lain, aku mohon ya Allah, biarlah wanita lain itu meninggalkan Mas Najib dan tetap berjodoh denganku. Aku mohon ya Allah ya Tuhanku, kabulkanlah doaku ya Allah. Amin. Syah, kamu mau kemana? Aku ndak iso diem aja, sementara Mas Najib tuh belum pulang. Aku mau nyusul dia. Loh, nyusul kemana? Ya kemana aja toh, yang penting aku tuh ketemu sama Mas Najib. Aku tuh khawatir Mbak sama dia. Iya, aku tahu. Ndak tahu. Mbak Nada tuh ndak tahu apa-apa, ndak ngerti apa-apa. Syah, aku itu sama seperti kamu. Aku mengkhawatirkan Mas Najib juga. Ih, Mas Najib itu udah ada yang khawatirin, yaitu aku. Jadi Mbak Nada nggak usah ikut-ikutan khawatir sama Mas Najib. Aku juga khawatir sama Wahyu. Yowis, aku mau nyusul Mas Najib aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Wahyu lama banget sih perginya. Gue ngerasa ada yang aneh deh. Ya udah, kalau gitu kita cari Wahyu sekarang. Bukannya gitu, Re. Gua takut kalau misalkan kita keluar dari sini nanti dicegat sama Pak Kiai. Injekan buminya itu tuh. Dok, tapi sekarang kan beda, Dok. Gua gak mau tahu. Kita cari Wahyu sekarang. Mendingan kita tidur deh. Paling-paling juga ntar Wahyu ada kok di kamar. Kayak kemarin-kemarin, hilang. Nggak tahu ya dia di kamar. Mendingan tidur ya. Ya udah. Kalau lu mau ke kamar, kamar aja. Peng, kalau gitu kita cari Wahyu berdua. Peng. Kamar aja semuanya. Kalau gitu gue sendiri yang cari Wahyu. Kasihan si Wahyu. Benar, bawahnya lama banget sih. Wahyu. Aduh. Yuk, lu gak apa-apa? Panjang ceritanya. Jangan sekarang. Mbak Nada, aku yang telah menyelamatkan Mas Wahyu dan Mas Najib. Hebat ya aku, Mbak ya. Jok. Bohong itu dosa, Jok. Dosa itu dorong saja.
Wahyu, kamu ndak apa-apa? Ya ginilah. Aku yang sakit, Dek. Kalau sakit, biar kita berdua yang ngerawat Mas Bro ya. Pakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya telah menyelamatkan Mas Najib dan Mas Wahyu. Hebat yo saya, Pak Kiai. Oke, gue minta maaf. Semua ini emang salah gue. Pak, Wahyu sudah minta maaf, Pak. Saya yang salah, Pak Kiai. Saya minta maaf. Saya ini menjadi orang yang tidak amanah. Ketika mendapatkan tugas dari Pak Kiai, saya tidak becus. Tapi kalau berbicara mengenai musibah tadi, Wahyu yang mengendarai motor itu, Pak Kiai. Sopo sing pegang kontine? Saya, Pak Kiai. Itu dia, Pak Kiai. Ayo dok, pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semenjak aku tinggal di pesantren Darussalam, aku tidak pernah melihat Pak Kiai Abdullah marah seperti itu. Ini gara-gara sampean. Najib, denger ya? Jelas-jelas Pak Kiai pergi setelah lu ngomong. Ya dia marahnya sama lu lah. Rek, balik ke asrama sekarang. Sampean harus bertanggung jawab. Besok aja, capek gue ngomong sama lu. Mas, jangan lupa Mas, otaknya berceceran Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat, Bejo itu sudah terpengaruh para begundal itu. Dan aku ndak mau sampean menjadi ikut-ikutan seperti Bejo. Paham? Iya, Mas. Dan satu hal lagi, aku sangat khawatir motor Kiai Abdullah ini akan kenapa-napa. Untuk itu saya meminta sampean untuk menjaga motor ini satu malam suntuk. Aku mau istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apes lagi, kita lagi. Udah disuruh cari Mas Najib sama Wahyu, motornya remuk. Bredel ngono. Ini motor pok recek aja nih. Yuk, Kita bikin opor aja, Bi. alah. Bawa ke gudang. Ayo, sana. Kalau ini siapa? Udah. Buang. Cari tempat sembunyi. Oh di manakah aku bisa. Aduh, Jok, pelan-pelan, Jok. Iya Mas. Mas, saya pikir itu rocker nggak pernah sakit Mas. Gila apa? Rocker juga manusia, Jo. Jo, lo kan paling lama nih di pesantren ini. Iya Mas. Lo tau nggak soal motornya Pak Kiai yang rusak itu? Oh, tahu Mas saya Mas. Dulu Pak Kiai pernah cerita sama saya Mas. Kalau motor itu adalah motor kesayangan dia Mas. Makanya begitu dia marah itu, dia lebih memilih diam Mas. Gue yang udah gila apa tempat ini yang aneh sih? Gimana-mana kalau orang marah itu pasti ngomong. Kok dia malah diem? Nah, Mas, Pak Kiai itu Mas mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad Mas. Dulu ada kisahnya Mas. Gini, Kanjeng Nabi itu Mas pernah marah besar Mas sama seseorang. Beliau lebih memilih diam karena beliau itu tidak mau orang yang salah itu merasa dirinya lebih disalahkan lagi. Gitu Mas. Kalau bener yang diomongin sama Bejo,
Berarti sekarang itu Pak Kiai lagi marah banget ya? Mas, ini udah beres semuanya mas. Jadi gini mas, mungkin besok atau lusa lukanya sudah kering mas. Tapi yang saya bingung mas, cara ngobati luka hati Pak Kiai itu gimana mas? Dek, Mas Najib boleh menanyakan sesuatu, Dek? Boleh, Mas. Tapi jangan yang susah-susah ya. Soalnya sebentar lagi kan sholat Isya. Dek, Mas Najib hanya penasaran, Dek. Sebetulnya dulu Pak Kiai Abdullah itu membeli motor di mana, ya? Apa masih ada, ya? Motor seperti itu? Ada apa toh Mas Najib nanya seperti itu? Oh, enggak. Mas Najib hanya ingin bertanggung jawab, Dek. Tidak seperti Begundal Wahyu itu, masa bodoh. Berarti Mas Najib itu sudah tega sama Bapak. Motor itu kenangan Bapak dan Ibu, Mas. Loh, kok jadi aku yang disalahkan? Sudah jelas-jelas Begundal Wahyu itu mengambil motor Pak Kiai tanpa izin dan mengendarainya secara ugal-ugalan sehingga jatuh. Aku yang salah. Pertanyaan Mas sudah aku jawab toh. Sekarang aku mau sholat jamaah dulu ya. Assalamualaikum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita tutup sampai di sini tauziah kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean itu ngapain pada lemah? Ada apa? Belum dapat suplemen, Jok. Oke, gue minta maaf. Semua ini emang salah gue. Pak, Wahyu sudah minta maaf, Pak. Dulu Pak Kiai pernah cerita sama saya mas, kalau motor itu adalah motor kesayangan dia mas. Mungkin besok atau lusa lukanya sudah kering mas. Tapi yang saya bingung mas, cara ngobati luka hati Pak Kiai itu gimana mas? Gue nggak bisa ngeliat Pak Kiai sedih karena motornya rusak gara-gara gue. Aku juga merasa bersalah. Selama aku menjadi santri di pesantren Darussalam, aku tidak pernah melihat Pak Kiai murung seperti ini. Emang salah gue semua. Ini salah aku. Aku terlalu mengejar motor itu. Coba aja gue nggak naik motornya Pak Kiai. Mungkin ini nggak bakal kejadian. Opo sampean lihat-lihat? Apa lo lihat-lihat? Orang mau ke sana juga. Siapa yang ngeliat-ngeliat? Saya tuh lihat data nama si Rohim. Ya ini. Mas Bro kepedean. Tuh kan begitu tuh. Marah lagi. Nesu lagi, marah lagi. Apa wi? Jangan marah-marah dulu mas. Yang tuwek. Pergi mas Ustadz mau. Apakah? Apakah? Minggat. Minggat. Assalamualaikum mas bro. Waalaikumsalam. Gila. Semoga Gusti Allah yang Maha Menatap senantiasa menatap kita dalam keadaan takwa. Nah, para ikhwan dan akhwat,
setiap hari itu adalah selalu baru bagi kita. Bahkan setiap detik adalah sesuatu yang baru bagi kita. Maka bersyukurlah kepada Gusti Allah yang memberikan detik karena selalu baru. Mas bro, kayaknya Pak Kiai sengaja ngebahas ini biar jadi motornya baru lagi. Tidak mungkin. Pak Kiai itu orang yang sangat berwibawa. Tidak mungkin masalah pribadi dibawa di dalam majelis. Mas bro, tapi kayaknya omongannya si Rohim itu ada benernya juga loh. Sampai ikut-ikut saja. Wes diam. Dan yang Bapak sampaikan kali ini pun adalah hal yang baru bagi kita. Kita tidak bisa mengembalikan waktu yang telah lewat, termasuk mereka yang tidak mendengarkan apa yang Bapak sampaikan ini. Insya Allah Pak Kiai, motor Pak Kiai akan tergantikan dengan yang baru. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Bapak lagi ngeliatin foto opo? iki Oh, foto ibu sama bapak waktu zaman muda yo. Nada jadi kangen sama ibu, Pak. iya, Nuk. Papa juga kangen sama ibu. Iya, ini penuh kenangan. Foto ini penuh kenangan, Duk. Bapak boleh minta tolong? Minta tolong apa, Pak? Ini kamu ganti figura ini, tapi sebaiknya sih diperbaiki, dibikin bagus kalau kamu bisa. Iya. Nanti ininya aku perbaiki, Pak. Oke. Tapi Bapak sekarang makan dulu ya. Bapak belum lapar. Wah, Bapak kan belum makan dari pagi, Pak. Ya, Duk, nanti Bapak makan ya. Tenang aja, ya. Kesian Pak Kiai. Aku harus lapor sama Mas Wahyu. Bangku sialan, aduh. Monyet, sapi. Ya ampun. Aduh. Ya ampun, Mas Aldo ndak apa-apa. Nggak apa-apa, Denisa. Udah biasa. Mas Aldo ngapain di sini? Apa ya? Oh iya, Mas Aldo pengen nagih janji Denisa. Katanya pengen ngajarin Mas Aldo ngelatih buat nahan emosi.
Kalau Mas Aldo mau belajar itu seharusnya tadi Mas Aldo ketika jatuh menyebut istighfar. Bukannya sesumbar itu, Mas. Astagfirullah. Gitu dong. Insya Allah kalau kita sering menyebut kalimat thayyibah, hati kita akan tentram. Iya. Iya. Oh gitu ya. Nanti kalau Mas Aldo udah siap, insya Allah Nisa akan bantu belajar Mas Aldo untuk meredam emosi dan belajar sabar ya. Oh iya. Bisa sekalian meredam cucian nggak? Bercanda deh Nisa. Oh sekarang udah siap kok. Yuk. Nis, yuk ditunggu pelajarannya Pak Ustadz Daud. Yuk. Iya, Mas Aldo, Nisa ke kelas dulu ya. Nanti belajarnya pas siang ya. Ya wis. Denisa. Sebentar. Makasih Mas Aldo. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ngapain lu di sini ya? Ngintip. Katanya mau belajar. Apaan sih Dia tuh mau PDKT, ya kan? apa lo kate? Kata gue barusan. Aduh. Cabut yuk. Bantuin dong. Manja. Lu kira badan lu enteng, ha? Rek, Peng. Aduh, sama aja gue ngangkat gerobak sayur nih. Ukti semuanya, perhiasan yang paling indah di dunia ini bagi abdi Allah adalah wanita yang solehah. Dialah yang menghiasi dunia ini. Aurat ditutupnya demi kehormatan. Al-Quran didaulahkan dan suami mereka ditaatinya. Meskipun mereka hanya berjuang di rumah saja. Subhanallah. Berbahagialah bagi mereka para lelaki yang dapat mempersunting wanita yang soleh itu. Hati-hati nggih. Peluk. Sik. Cincin. Astagfirullahaladzim. Wala Aisyah sudah kebelet nikah toh. Yalah, pagi-pagi aja udah ketemu lu. Males gue. Aku yakin setiap muslim yang tawadu, yang insya Allah berhati ikhlas, hanya takut kepada Allah, itu cobaannya semakin parah, semakin berat. Termasuk aku ini. Pagi-pagi sudah ketemu dengan sampean. Itu cobaan dalam hidupku. Astagfirullahaladzim. Kowe mau kemana? Hah? Mau ke ruangan Pak Kiai. Lagian ngapain lo nanya-nanya? Mau apa sampean ketemu Pak Kiai Abdullah? Banyak nanya lu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dek. Dek Nanda jangan mengharapkan begundal ini menjawab salam dari Dek Nanda. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Najib itu jangan suzon. Dia mau jawab kok, malah lebih lengkap. Dek Nada mau kemana ya? Aku mau ke Sanggar Batik, Mas. Mas antar ya? Bilangnya mau ke ruangan Pak Kiai. Sekarang pengen nganterin Nada. Dasar pelin-pelan. Udah usah diantar-antar, Mas. Lagi pula aku ndak akan nyasar kok ke Sanggar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, buat. Ada apa ini? Hah? Dia pakai dia Pak. Ini yang salah. Sudah. Menik sini. Makanya Mas Aldo itu harus lebih Banyak makan permen. Dialog. Rasulan. Nisa harap Mas Aldo ini Loh, kowe iki piye to, Ki? Kok ngajarin Mas Najib sama ikan dengan burung? Bener gak sih? Hah? Sama ikan, ngajarin Mas Najib. Ah, Mbak Nada sama Nisa sama aja deh. Udah dibutakan sama begundal-begundal itu. Hah, aku udah ikut-ikutan kalau terjadi sama apa-apa. Yud, kamu mau ikut enggak? Kalau enggak, aku kan tinggal ngomong sama Pak Kiai. Jangan pakai ngadu-ngadu. Mane Rohimnya nggak masuk-masuk. Kita jalan dulu. Oh, gitu ya. Iya. Nanti kalau Mas Aldo udah siap. Mau nagih janji sama Denisa. Katanya Denisa pengen ngelatih kesabaran emosi. Maaf, nggak enak bang, sorry. Masuk. Apa? Isya, Mas Najib. Isya, Alicia. Astagfirullahaladzim. Bisa. Walah, Aisyah sudah kebelet nikah toh. Enggak kok. Ya, udah, nggak usah nebak-nebak. Aku pasti bakalan cerita sama kamu. Kalau aku emang lagi seneng, soalnya motor bapak lagi diperbaiki. Sudah betul. Salah. Kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Nis, ternyata Mas Najib itu hebat banget ya orangnya. Masa tadi tuh dia benerin motornya Pak Kiai yang rusak gara-gara si Wahyu itu. Gua kemana? Gua bingung. Itu mau tinggal overlap sana. Ini. Ya. Oh. Astagfirullahaladzim. Wahyu udah deh. Wahyu. Jangan ngebut Wahyu. Siapa yang ngebut itu? Wahyu. Ya lo kalau nggak suka turun aja udah. Mati lagi. Mati, tunggu, mati. Op. Sampai harus bertanggung jawab.
Tai megangnya bagian sini. Iya. Ya. Maghrib, dengar ya. Jelas-jelas pakai kepala. Oh, dari mana itu? Dari mana? Ini langsung Kak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Cepetan deh, itu 4 Lebar. Dari sini. Hah? Mah, udah kamu aja, hati-hati ya. Bantu teman. Udah. Cari tempat sembunyi